لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang bisa mengotori akidah. Akidah dalam Islam disebut juga tauhid. Tauhid sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Akidah Islam sebagai tauhid sudah muncul sejak zaman 3 Hijriah, yang mana ini berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Para ulama menyebutkan seperti itu. Orang yang akidah kuat, pemahamannya baik, dan dia disusul dengan amalan-amalan yang dilakukan sebagai bentuk dari akidah dia, yaitu mengamalkan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, maka keimanan dia bertambah. Dengan bertambah keimanan dia ini, maka hal ini bisa membuat dia dari godaan, dari pemahaman akan akidah-akidah yang tidak murni atau akidah-akidah yang kotor. Akidah Islam atau ilmu tauhid dalam Islam yang baik adalah dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka keyakinan dia sudah benar. Adapun hal-hal yang bisa mengganggu akidah, yang pertama datanya adalah perbuatan syirik. Syirik adalah perbuatan dosa yang mana Allah tidak akan mengampuninya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19, yang maknanya sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa-dosa orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah SWT, dan Allah mengampuni dosa selainnya. Allah SWT sangat murka pada orang yang buat syirik, dan Allah jangan memberikan pahala kepadanya. Contoh-contoh perbuatan syirik yang kita ketahui seperti menyembah selain Allah, itu diantaranya menyembah matahari sebagai agama Majusi, menyembah dewa-dewa sebagai Hindu, Buddha, dan selainnya. Ada pula yang menyembah pohon atau keris dan lain sebagainya. Itulah dari contoh-contoh perbuatan syirik di zaman dahulu, walaupun sekarang juga masih ada. Namun modern sekarang ini, di zaman sekarang ini, banyak hal-hal syirik yang halus, yang mana di sini orang terlena dengan dunia, orang terlena dengan teknologi, sehingga dia tergantung jiwanya, hatinya bukan kepada Allah tapi kepada teknologi. Contohnya HP, kita bawa kemana-mana. Ketika mau sholat pun kita bawa tuh HP, karena kita menduakan Allah SWT dengan teknologi ini. Maka kita bersikap baik hal ini, karena jadi hal ini bisa mengurangi nilai-nilai akidah kita. Paham syirik bukan hanya tentang etika, tapi juga harus bersih jiwa kita dari amal-amal perbuatan yang mengandung kesyirikan. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa hal mengenai hal ini. Yang pertama adalah termasuk syirik adalah berhukum kepada togut, yaitu berhukum kepada selain dari bersumber Al-Quran dan Sunnah, atau selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua termasuk syirik adalah memakai jimat-jimat, baik di tangan ataupun di kalung atau di kaki. Yang mana jimat-jimat ini dia meyakini dengan memakai itu dia akan sehat, dia akan terhindar dari bencana dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang termasuk syirik ialah mengatakan atau bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh. Karena di situ dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang termasuk perbuatan syirik adalah meminta berkah kepada benda-benda mati. Benda mati di sini biasanya ada benda mati yang dianggap amazing, wah, mungkin seperti contohnya batu besar, pohon besar, atau benda-benda yang dianggap angker ataupun sebagainya begitu. Sehingga mereka meminta untuk hal-hal yang mereka inginkan. Itu diantaranya 4 hal yang contoh dari perbuatan syirik yang ada. Ini semua ada dalam Al-Quran. Kemudian selain tadi syirik yang pertama ya, tentang hal-hal yang bisa mengotori akidah. Yang kedua adalah yaitu tahayul. Tahayul biasanya berupa cerita atau dongeng yang di situ banyaknya adalah kebohongan-kebohongan. Bahkan disangkut pautkan dengan hal-hal yang mistis dan sebagainya gitu ya. Hal ini bisa mengurangi keyakinan akidah
seseorang ya. Biasanya ini cerita kepada anak kecil ketika akan tidur gitu ya. Nah ini akan bisa membuat jadi kerdil anak ini pemahaman tentang akidahnya menjadi rusak. Contohnya seperti apa sih? Contohnya dari dongeng tentang ada hari yang hari naas gitu ya dan sebagainya lah. Itu contoh dari tahayul. Nah, ini jangan sampai anak-anak dicobain hal seperti ini. Baiknya itu anak itu adalah dikasih cerita-cerita yang baik, cerita yang benar, kisah-kisah menarik. Berikutnya lagi tentang hal yang bisa merusak atau mengotori akidah-akidah Islam, yaitu adalah perbuatan khurafat. Perbuatan khurafat ini biasanya adalah kepercayaan pada hal gaib, mistis yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ini khurafat ini jadi sebuah cerita juga ataupun pemahaman agama di zaman dulu ya, baik itu agama Nasrani, mungkin Buddha, Yahudi ya, mengenai hal-hal kegaiban-kegaiban yang itu bisa menghancurkan keyakinan Islam dan lebih kepada membawa umat berpikir materialistis. Nah, itulah bentuk-bentuk hal-hal yang bisa merusak akidah seseorang, yang tadi perbuatan syirik, kemudian tahayul, khurafat, itu semua termasuk hal-hal yang bisa merusak akidah seseorang. Setelah kita mengetahui hal-hal yang bisa merusak akidah, kita juga harus mengetahui hal-hal yang bisa membuat kita lebih kuat, yaitu dengan cara mempertebal pemahaman kita masalah keimanan kepada Allah Ta'ala, yang mana iman ini akan mengakar sehingga tidak bisa dibayahkan dengan akidah-akidah yang rusak. Baik, dalam kitabnya Ibnu Taimiyah menerangkan tentang tingkatan iman. Yang pertama, tingkatan iman biasa saja. Ini adalah tingkatan orang awam. Yang kedua adalah tingkatan iman sebagaimana orang yang melakukan ibadah-ibadah dalam rukun Islam, seperti siam, zakat, sholat dan sebagainya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah tingkatan al-birru wa taqwa, yang mana orang ini dia beriman dan diikuti dengan amal-amalan yang soleh dan dia juga bermasyarakat. Dan masyarakat itu dia iman yang kuat. Kemudian yang keempat adalah al-ihsan, yang tingkatan lebih tinggi daripada yang ketiga, di mana dia beribadah dengan rasa cinta penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh harapan dan merasa Allah mengawasinya. Kemudian yang kelima adalah tingkatan mutawakal. Ini tingkatan yang paling tinggi, yang mana tingkatan ini seorang hamba hidup dan matinya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung dia hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Islam tentunya tidak lepas kita harus memahami tentang rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita perkuat. Iman kepada malaikat-malaikatnya harus kita perkuat. Iman kepada kitab-kitabnya harus kita perkuat. Iman kepada rasul-rasulnya. Beriman kepada hari kiamat, hari akan datang, di mana manusia akan terkait dengan hal ini. Kemudian iman kepada takdir, yang kadang manusia bersedih. Kemudian mengangkat kata-kata yang tidak baik karena takdir dia mungkin terasa tidak baik bagi dia. Tapi yakinlah bahwa takdir ini, terus yakini dari Allah Subhanahu wa taala semuanya menurut hikmah di dalamnya. Demikianlah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.